Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina Adela Putri dengan NIM 22181002. Baiklah, izinkan saya di sini untuk mempresentasikan pasokan agregat dan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. George Alcalaf mengatakan bahwasannya mungkin satu-satunya hubungan makroekonomi yang paling penting itu adalah kurva Phillips. Nah, di mana Fred Milton juga mengatakan selalu ada trade-off antara inflasi dan pengangguran, walaupun trade-off-nya itu tidak bersifat permanen. Pengorbanan sementara bukan berasal dari inflasi itu sendiri, tetapi dari inflasi yang tidak terduga yang umumnya dapat terjadi kenaikan tingkat inflasi. Nah, para ekonomi menganalisis bahwasannya dalam jangka pendek, fluktuasi dalam jangka pendek ini dalam pendapatan nasional dan tingkat harganya itu menggunakan model permintaan agregat dan penawaran agregat. Selanjutnya, di sini ada subbab. Yang pertama itu teori dasar pasokan agregat. Yang kedua ada inflasi pengangguran dan kurva Phillips. Nah, kurva penawaran agregat jangka pendek menyiratkan trade-off antara dua ukuran kinerja ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Ini trade-off yang disebut kurva Phillips, di mana untuk mengurangi tingkat inflasi, maka para pembuat kebijakan tersebut harus meningkatkan tingkat pengangguran. Nah, begitu sebaliknya ketika pembuat kebijakan ingin mengurangi pengangguran, maka harus menerima tingkat inflasi yang tinggi. Nah, seperti kata Milton, bahwasanya trade-off antara inflasi dan pengangguran itu hanya bersifat sementara, jadi tidak permanen. Nah, di sini pada teori dasar pasokan agregat ada bentuk persamaan agregat jangka pendek, di mana di sini sebenarnya setiap perusahaan itu mempunyai cerita atau latar belakang kenapa terjadi pergerakan atau pergeseran antar kurva. Jadi di sini ada persamaan di mana Y sama dengan Y bar ditambah alfa dalam kurung P dikurang EP, di mana Y di sini itu adalah output dan Y bar itu adalah tingkat output alami. Nah, alfa ini biasanya itu menunjukkan seberapa banyak output merespon perubahan tak terduga dalam tingkat harga. Nah, untuk P di sini itu ada tingkat harga dan EP itu adalah tingkat harga yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, di sini persamaan ini menyatakan bahwa output menyimpang dari tingkat alaminya itu ketika tingkat harganya itu menyimpang dari tingkat harga yang diharapkan. Selanjutnya ada model harga lengket, di mana model ini menekankan bahwa perusahaan tidak langsung menyesuaikan harga yang mereka tetapkan dalam menganalisis perubahan permintaan. Terkadang harga yang ditentukan oleh kontrak jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Nah, biasanya di sini itu untuk perubahan atau perjanjiannya itu tidak dilakukan secara formal. Jadi perusahaan itu punya hak untuk menetapkan harganya agar tetap stabil. Nah, kenapa mereka ingin menetapkan harga agar tetap stabil? Agar pelanggan-pelanggan yang biasanya kepada mereka itu agar tetap bersama mereka. Jadi pelanggannya itu tetap. Nah, apalagi ketika terjadinya perubahan harga yang terlalu sering itu biasanya kan pelanggan ikut takut ingin melihat perusahaan lain yang mana yang lebih murah atau lebih efisien. Nah, jadi perusahaan di sini bebas atau punya hak untuk tetap agar harga di perusahaannya itu agar tetap stabil. Nah, harga P yang diinginkan perusahaan tergantung pada dua variabel makroekonomi. Nah, yang pertama itu tingkat harga keseluruhan P, di mana tingkat harga ini yang lebih tinggi menyiratkan bahwa kalau tingkat harganya tinggi, maka biaya produk dari
perusahaan itu juga akan tinggi, sehingga semakin banyak perusahaan-perusahaan lain yang juga ingin meningkatkan harga biaya produknya. Nah, yang kedua itu tingkat pendapatan agregat, di mana untuk semakin tingginya pendapatan agregatnya itu, maka permintaan terhadap satu produk itu akan semakin meningkat pula. Selanjutnya, di sini harga yang diinginkan perusahaan sebagai berikut. Nah, di sini P sama dengan P besar ditambah A dalam kurung Y dikurang Y bar, di mana persamaan ini mengatakan bahwa harga yang diinginkan P itu tergantung pada tingkat harga P keseluruhan dan pada tingkat output agregat relatif terhadap tingkat alami Y dikurang Y absen. Nah, di sini diasumsikan terdapat dua perusahaan di mana dengan harga fleksibel dan kaku menetapkan harga sesuai dengan persamaan, di mana di sini untuk persamaan ini biasanya itu harga fleksibel, di mana perusahaan itu biasanya dia menetapkan harga sesuai dengan persamaan yang sudah ada. Nah, untuk harga kaku itu biasanya dia menetapkan harga itu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Selanjutnya ada kedua istilah dalam persamaan ini dijelaskan bahwasannya ketika perusahaan mengharapkan tingkat harga yang tinggi, mereka juga harus meningkatkan biaya yang tinggi juga. Nah, di mana harga yang tinggi itu perusahaan menetapkan harga yang tinggi ini untuk menyebabkan perusahaan lain juga ikut meningkatkan harganya. Jadi tingkat EP-nya itu yang tinggi dapat menjawab harga aktual P yang tinggi. Nah, yang kedua itu ketika output tinggi, permintaan barang itu juga akan tinggi. Jadi untuk menerapkan harga yang tinggi itu mengarah kepada tingkat harga yang tinggi. Jadi suatu perusahaan itu mempunyai tingkat harga yang tinggi, manajerialnya juga akan ikut tinggi. Jadi permintaan barangnya itu juga akan tinggi. Selanjutnya ada sebuah teori alternatif, model informasi yang tidak sempurna. Model informasi tidak sempurna merupakan kemiringan ke atas dari kurva penawaran agregat jangka pendek, berbeda dengan model sebelumnya. Model ini mengasumsikan bahwa pasar jelas, yaitu semua harga bebas menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Nah, jadi biasanya itu ada suatu perusahaan di mana dia memasok barang satu dan dia mengkonsumsi banyak barang. Jadi ketika dia memasok barang yang satu ini, dia bisa menentukan harganya. Nah, menentukan harganya dan melihat harganya. Namun ketika dia memasok banyak barang atau mengkonsumsi banyak barang, jadi dia tidak bisa melihat satu persatu harga tersebut. Jadi adanya kecenderungan dari informasi ini, maka informasi yang tidak sempurna dari hal tersebut dapat mengacaukan perubahan harga dari harga relatif. Singkatnya, model ini informasi tidak sempurna mengatakan bahwa ketika harga aktual melebihi harga yang diharapkan, pemasok menaikkan output mereka. Nah, model ini menyiratkan kurva penawaran gerbang agregat dengan bentuk yang sudah dikenal dengan sebelumnya, Y sama dengan Y bar ditambah alfa dalam kurung P dikurang EP. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang implikasi, di mana rumus persamaannya itu sama seperti yang tadi, Y dikurang Y bar ditambah alfa di dalam kurung P dikurang EP. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa penyimpangan output dari tingkat alami berhubungan dengan penyimpangan tingkat harga dari tingkat harga yang diharapkan. Nah, di mana dua model penawaran agregat ini dan ketidaksempurnaan pasar yang masing-masing digunakan untuk menjelaskan mengapa kurva penawaran ini dia itu miring ke atas. Nah, di sini ada yang pertama itu modelnya itu mengasumsikan bahwasanya harga beberapa barang itu bersifat lengket. Nah, yang kedua itu mengasumsikan informasi yang didapat tentang harga itu tidak sempurna. Jadi perlu diingat bahwa model ini merupakan model yang tidak kompatibel. Jadi kita tidak harus menggunakan model ini dan tidak harus menolak model yang lain juga. Nah, kita tidak kita tidak perlu menolak model lainnya untuk digunakan. Nah, dunia ini mungkin mengandung ketidaksempurnaan pasar yang dimana pasar ini
banyak menggunakan beberapa model lainnya. Nah, serta beberapa model ini mungkin menggunakan model yang berbeda pula. Nah, dan semua dapat berkontribusi di suatu negara tersebut. Jadi setiap negara itu mempunyai model tersendiri. Nah, mereka ini mempunyai kontribusi masing-masing dari suatu model yang mereka gunakan. Nah, di sini kedua model penawaran agregat ini berbeda dalam asumsi dan aplikasi dalam penerapannya. Namun untuk implikasinya terhadap output agregat itu masih serupa. Selanjutnya di sini jika tingkat harga lebih tinggi dari tingkat harga yang diharapkan, output melebihi tingkat alaminya. Jika tingkat harga lebih rendah dari tingkat harga yang diharapkan, output turun dari tingkat alaminya. Jadi pada gambar kurva 13.1 ini menyatakan bahwa kalau kurva penawaran agregat jangka pendeknya itu digambarkan oleh EP, di mana EP di sini dapat menggeser kurva, baik misalkan dia dari titik Y, nanti bisa jadi dia akan mengubah ketika harganya itu tinggi. Nah, Y ini juga akan berubah, jadi dia akan menggeser, di mana di sini dijelaskan bahwasannya ini adalah short run agregat supply, di mana ini permintaan agregat jangka pendek dan ini penawaran jangka panjang. Nah, ini rumus yang tadi. Mereka pada hal ini EP juga dapat merubah atau menggeser kurva. Nah, selanjutnya itu ada pada kurva 13.2 di mana dua jenis tujuan atau dua tujuan pembuat kebijakan itu kan harusnya kita inflasinya itu rendah, penganggurannya juga rendah, namun sering kali kita lihat itu bertentangan dengan yang ada. Nah, pertukaran antara inflasi dan pengangguran ini disebut dengan kurva Phillips. Nah, di mana dalam menggunakan persamaan penawaran agregat untuk menunjukkan bagaimana perekonomian merespon kenaikan tak terduga dalam permintaan agregat yang disebabkan mungkin karena ekspansi moneter yang tidak terduga. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya dalam jangka pendek kita melihat bahwasannya keseimbangan bergerak dari titik A ke titik B. Nah, jadi peningkatan permintaan agregat ini menaikkan tingkat harga dari P1 ke P2. Nah, namun di sini orang tidak menginginkan atau tidak mengharapkan adanya kenaikan dari EP. Jadi harganya itu tetap pada EP. Nah, output untuk Y1-nya itu akan bergerak pada Y2. Nah, dengan adanya hal tersebut maka akan menyebabkan ekonomi yang meledak atau adanya ekonomi yang meledak yang hanya bersifat sementara. Nah, selanjutnya untuk jangka panjangnya itu tingkat harga yang diharapkan itu akan naik dan menggeser kurva. Nah, di mana ketika terjadinya harga atau tingkat naik, maka P1 ini, P2 ini akan berada kepada P3. Nah, begitu juga dengan Y2-nya ini akan meningkat kepada Y3. Nah, untuk titik B-nya itu akan meningkat kepada atau bergeser ke titik C. Nah, di sini bahwasanya kurva ini menyatakan pergeseran permintaan agregat itu yang disebabkan oleh fluktuasi jangka pendek. Selanjutnya, turunkan kurva Phillips dari kurva penawaran agregat. Kurva Phillips dalam bentuk modernnya itu menyatakan bahwa tingkat inflasi bergantung pada tingkat tiga kekuatan. Yang pertama itu inflasi yang diharapkan, di mana inflasi yang diharapkan biasanya itu kan kita menggunakan tingkat inflasi 1-3. Nah, 1-3 ini hanya asumsi. Nah, di 1-3 itu merupakan perekonomiannya itu sehat. Jadi, daya beli masyarakat itu akan semakin besar. Nah, yang kedua itu penyimpangan pengangguran dari tingkat alamiah, di mana biasa disebut dengan siklus pengangguran. Nah, di sini siklus pengangguran itu terjadi karena naik turunnya perekonomian, yang di mana mungkin saja terjadi resesi atau kemunduran, terjadinya
depresi atau kehancuran yang menyebabkan daya beli masyarakat itu menurun. Yang ketiga itu adalah guncangan penawaran, di mana guncangan penawaran ini menyebabkan kalau misalkan terjadinya harga atau perubahan harga dari suatu perekonomian suatu negara itu akan berhubungan atau berdampak pada tingkat harga yang ditawarkan. Nah, dari ketiga gaya tersebut dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, di sini ada inflasi, rumusnya V sama dengan inflasi. Nah, beta dikali cyclical employment ditambah supply shock. Selanjutnya itu ada penawaran agregat persamaan penawaran agregat sebagai berikut. Nah, di mana di sini terlihat bahwasanya ada persamaan P sama dengan P merupakan harga, EP itu adalah nilai yang diharapkan dari suatu variabel ditambah setengah lambda, di mana setengah lambda ini kemiringan penawaran agregat. Nah, di dalam kurung Y dikurang Y absen itu di mana Y bar itu adalah tingkat output. Nah, dengan satu penambahan, satu pengurangan, dan satu substitusi kita dapat mengubah persamaan ini menjadi hubungan kurva Phillips antara inflasi dan pengangguran. Nah, persamaan kurva Phillips dan persamaan penawaran agregat jangka pendek pada dasarnya mewakili gagasan ekonomi makro yang sama. Menurut persamaan penawaran agregat jangka pendek, output terkait dengan pergerakan tak terduga di tingkat harga. Nah, menurut persamaan kurva Phillips itu pengangguran terkait dengan pergerakan tak terduga dalam tingkat inflasi. Nah, jadi di sini terlihat bahwasanya persamaan kurva Phillips dan penawaran agregat jangka pendek itu pada dasarnya mewakili gagasan ekonomi makro yang sama. Nah, kedua persamaan ini mempunyai hubungan yang antar variabel real dan nominal dalam model klasik pada jangka pendek. Nah, menurut persamaan penawaran agregat jangka pendeknya ini, output terikat dengan pergerakan tak terduga dalam tingkat inflasi, di mana kurva penawaran agregat. Jadi kita lebih nyaman belajar dalam kurva permintaan penawaran agregat ini ketika kita mempelajari output dan tingkat inflasi dan tingkat harga. Namun pada kurva Phillips itu kita nyaman untuk mempelajari tingkat inflasi dan pengangguran. Nah, namun di balik itu semua kita tidak bisa mengukiri bahwasanya kurva Phillips dan kurva penawaran agregat ini mempunyai dua sisi yang sama. Selanjutnya itu ada sejarah kurva Phillips modern. Nah, kurva Phillips ini dinamai oleh ekonom kelahiran Selandia Baru yaitu A.W. Phillips, di mana tahun 1958 Phillips ini mengamati hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi upah. Nah, dalam data untuk Inggris saya. Nah, kurva Phillips yang digunakan para ekonom saat ini itu punya cara yang berbeda dari hubungan yang diuji oleh Phillips. Nah, yang pertama itu ada kurva Phillips modern menggantikan inflasi harga dengan inflasi upah. Nah, di mana perbedaan ini tidak krusial karena inflasi harga dan inflasi upah itu dia saling berkaitan, di mana kalau ketika upah itu naik dengan cepat, maka akan diikuti oleh harga yang juga akan naik secara cepat. Nah, yang kedua itu kurva Phillips modern mencangkup guncangan pasokan. Nah, di mana penambahan ini karena ini merupakan karya dari Knowlton dan Edmund Pels, di mana dalam mengembangkan versi awal dari mode informasi ini, mereka berdua menekankan kepada pentingnya ekspektasi untuk penawaran agregat. Nah, yang ketiga itu ada kurva Phillips modern mencakup inflasi yang diharapkan. Nah, di mana kredit penambahan di sini itu diberikan oleh OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Nah, di mana OPEC ini menyebabkan terjadinya kenaikan yang besar dalam harga minyak, sehingga
dalam harga minyak dunia yang menyadarkan para ekonom bahwasanya penting adanya guncangan terhadap guncangan pasokan agregat. Nah, selanjutnya itu kita beralih kepada ekspektasi adaptif dan inersia inflasi. Di sini ekspektif adaptif agar kurva Phillips berguna untuk menganalisis pilihan yang dihadapi pembuat kebijakan, kita perlu menentukan apa yang menentukan inflasi yang diharapkan. Nah, jadi asumsi sederhana yang sering masuk akal adalah bahwa orang yang membentuk ekspektasi inflasi mereka itu berdasarkan pada inflasi baru yang dilihat atau yang diamati saat ini. Nah, untuk inersia inflasi ini ditafsirkan sebagai pergeseran ke atas yang terus-menerus baik dalam kurva penawaran agregat maupun kurva permintaan agregat. Nah, pertimbangkan penawaran agregat ini, jika harga telah naik dengan cepat, orang akan mengharapkan mereka itu untuk terus naik dengan cepat. Nah, di mana kurva permintaan agregatnya ini juga harus bergeser ke atas agar mengkonfirmasi ekspektasi inflasi. Biasanya kenaikan permintaan agregat itu yang berkelanjutan itu disebabkan oleh pertumbuhan yang terus-menerus dalam jumlah uang yang beredar. Nah, asumsinya apabila Fed itu tiba-tiba menghentikan pertumbuhan uang, maka permintaan agregat akan stabil. Nah, dan pergeseran ke atas dalam penawaran agregat akan menyebabkan terjadinya resesi, di mana resesi atau kemunduran pengangguran yang tinggi. Nah, dalam resesi akan mengurangi inflasi dan inflasi yang diharapkan itu menyebabkan inersia inflasi yang akan meredah. Selanjutnya kita akan membahas tentang dua penyebab naik dan turunnya inflasi. Nah, sebelum lanjut ke topik ini, sebelumnya saya tadi mohon maaf karena saya lupa untuk menjelaskan bentuk persamaan dari kurva Phillips itu sendiri. Di mana bentuk persamaan dari kurva Phillips itu sendiri adalah P sama dengan P-1 dikurang beta dalam kurung U kurang U pangkat N ditambah dengan V. Nah, di mana di sini terjadi bahwa inflasi itu bergantung kepada inflasi masa lalu, pengangguran siklus, dan guncangan penawaran. Nah, ketika kurva Phillips-nya itu ditulis dalam bentuk persamaan tadi, tingkat pengangguran alaminya itu biasanya disebut juga dengan tingkat pengangguran non percepatan inflasi atau NAIRO. Nah, untuk menjelaskan beberapa persamaannya itu, yang diantaranya itu kalau P-1 itu maksudnya itu dalam bentuk kurva Phillips, bahwa inflasi yang inersia itu maksudnya inflasi yang terus berjalan tanpa adanya pemberhentian, tanpa adanya halangan, apabila ketika ada yang menghentikan atau ada yang bertindak untuk berhentikan, maka dia akan berhenti. Nah, inersia ini muncul karena inflasi masa lalu, di mana dia mempengaruhi upah dan tingkat harga yang ditetapkan oleh seseorang atau pembuat kebijakan. Nah, untuk suku di mana U sama dengan U pangkat N, di mana persamaannya itu beta dalam kurung U dikurang U pangkat N itu maksudnya di sini adalah pengangguran siklis yang penyimpangannya itu tingkat alamiahnya itu ditekankan kepada tingkat alamiahnya itu memberikan tekanan kepada tingkat inflasi. Nah, untuk V-nya itu tadi itu maksudnya adalah menunjukkan bahwa inflasi juga naik dan turun karena guncangan dari penawaran. Nah, jadi adanya guncangan yang merugikan. Contohnya itu pada tahun 1970-an itu adanya kenaikan harga minyak yang sangat
tinggi, di mana itu menyeratkan bahwa apabila V-nya itu positif, maka inflasi itu akan meningkat. Nah, dua penyebab naik dan turunnya inflasi itu, yang pertama itu adanya inflasi tarikan permintaan, di mana karena adanya permintaan agregat yang tinggi, itu akan bertanggung jawab kepada inflasi yang akan terjadi. Nah, yang kedua inflasi dorongan biaya karena karena adanya guncangan penawaran yang merugikan, biasanya itu merupakan peristiwa yang mendorong naiknya biaya produksi. Contohnya tadi itu minyak bumi. Nah, selanjutnya itu ada trade jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, di mana pembuat kebijakan di sini sebelumnya kurva Phillips itu memberikan opsi kepada pembuat kebijakan di mana dapat mempengaruhi permintaan agregat dengan kebijakan moneter atau fiskal. Jadi dia dapat mempengaruhi permintaan agregat dengan kebijakan moneter atau fiskal. Nah, setiap ekspektasi inflasi dan guncangan penawaran ini, dia itu berada di luar kendali dalam pembuat kebijakan. Jadi dia berada di luar kendali pembuat kebijakan, sehingga dengan mengubah permintaan agregat, pembuat kebijakan ini juga bisa mengubah output dan pengangguran yang akan terjadi. Terlihat di sini pada gambar 13.1, yaitu trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Di jangka pendek, inflasi dan pengangguran ini berhubungan negatif. Apapun itu, suatu saat pembuat kebijakan yang mengendalikan permintaan agregat dapat trade-off-nya. Jadi pada jangka pendek ini, pilihan kombinasi inflasi dan penganggurannya dalam jangka pendek itu berasal dari kurva Phillips. Nah, untuk singkatnya, ketika terjadi pengangguran berada pada tingkat alamiah U sama dengan U pangkat N di sini, maka inflasi itu akan bergantung pada inflasi yang diharapkan, dan guncangan penawarannya akan bergantung pada U pangkat N dan guncangan penawaran. Terus lalu kemiringan ini akan terjadi trade-off antara inflasi dan pengangguran. Selanjutnya ada pada gambar 13.5 untuk kurva yang menunjukkan bagaimana trade-off bergantung pada inflasi yang diharapkan. Kurva lebih tinggi ketika inflasi yang diharapkan itu akan tinggi. Nah, karena kan biasanya orang menyesuaikan ekspektasi inflasi itu mereka itu dari waktu ke waktu. Jadi trade-off antara inflasi dan pengangguran hanya bertahan dalam jangka pendek. Jadi pembuat kebijakan biasanya tidak dapat menjaga inflasi di antara yang diharapkan, atau dengan demikian pengangguran di bawah tingkat alamiah selamanya. Kita akan membahas tentang disinflasi dan rasio pengorbanan, di mana di banyak penelitian banyak orang meneliti menggunakan data-data yang tersedia untuk menguji kurva Phillips secara kuantitatif. Nah, hasilnya itu berbentuk dalam sebuah rangkuman yang dimana biasa disebut dengan rasio pengorbanan. Nah, di sini kurva Phillips menunjukkan bahwa tanpa adanya kejutan penawaran yang menguntungkan, inflasi yang rendah membutuhkan periode pengangguran yang tinggi dan output yang berkurang. Kita juga dapat menyatakan rasio pengorbanan dalam hal pengangguran. Kita dapat mengurangi rasio pengorbanan untuk memperkirakan berapa banyak dan untuk berapa lama pengangguran harus meningkat untuk mengurangi inflasi. Nah, di sini ada hukum Ocon yang menyatakan bahwa perubahan 1% poin itu 1% dalam pengangguran, dalam tingkat pengangguran itu diterjemahkan
menjadi 2% dalam PDB. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi inflasi sebesar 1% itu membutuhkan 2,5 persen poin pengangguran siklus. Nah, di dalam hal ini kita juga dapat menggunakan rasio pengorbanan untuk memperkirakan berapa banyak dan untuk berapa lama pengangguran harus meningkat untuk mengurangi inflasi. Nah, di sini jika mengurangi inflasi sebesar 1%, usia membutuhkan pengorbanan 5% dari PDB setahun. Nah, untuk mengurangi inflasi sebesar 4 poin persentase membutuhkan pengorbanan 20% dari PDB setahun. Nah, hal ini setara dengan itu pengurangan inflasi ini membutuhkan pengorbanan 10 poin persentase dari pengangguran siklus. Selanjutnya itu harapan rasio dan kemungkinan disinflasi tanpa rasa sakit. Nah, jadi karena orang berekspektasi inflasi ini mempengaruhi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, sangat penting untuk memahami bagaimana cara seseorang atau cara pembuat kebijakan untuk membentuk suatu harapan. Nah, di mana pendekatan alternatifnya adalah dengan mengasumsikan bahwa orang punya ekspektasi nasional. Artinya, mungkin berasumsi bahwa orang secara optimal menggunakan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi tentang kebijakan pemerintah saat ini, untuk meramalkan masa depan. Karena kebijakan moneter dan fiskal itu mempengaruhi inflasi yang diharapkan juga harus bergantung pada kebijakan moneter dan fiskal yang berlaku agar tidak keluar dari konteks yang telah ditentukan. Nah, dalam kasus yang ekstrim juga orang membayangkan bahwasannya mengurangi tingkat inflasi itu tanpa menyebabkan resesi itu bagaimana seperti itu. Jadi di sini ada disinflasi dengan tanpa adanya rasa sakit. Ada 2 persyaratan. Yang pertama itu adalah rencana penurunan inflasi, di mana hal ini harus diumumkan sebelum pekerja dan perusahaan itu menetapkan upah dan harga. Nah, yang kedua itu pekerjaan dan perusahaan harus mempercayai pengumuman tersebut. Jika tidak, maka tidak akan mengurangi tingkat inflasi dari perusahaan atau pembuat kebijakan tersebut. Nah, jadi keduanya ini jika persyaratannya itu terpenuhi, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya pergeseran dari trade-off, di mana akan menggeser trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran itu akan turun dan memungkinkan tingkat inflasi itu rendah, sementara tanpa penganggurannya itu lebih tinggi. Jadi dengan adanya penganggurannya yang turun itu, dia tidak meninggikan tingkat pengangguran. Di sini pendukung ekspektasi rasional berpendapat bahwa kurva Phillips jangka pendek tidak secara akurat mewakili opsi yang tersedia bagi pembuat kebijakan. Mereka percaya bahwa jika pembuat kebijakan berkomitmen secara kredibel untuk mengurangi inflasi, orang yang rasional akan memahami komitmen tersebut dan akan dengan cepat menurunkan inflasi mereka. Jadi inflasi kemudian akan turun tanpa kenaikan pengangguran dan penurunan output. Selanjutnya ada histeresis dan tantangan untuk hipotesis tingkat alami. Nah, di mana di sini cara lain di mana resesi dapat mempengaruhi perekonomian secara permanen adalah dengan mengubah proses untuk menentukan upah. Di sini fluktuasi permintaan agregat mempengaruhi output dan kesempatan kerja hanya dalam jangka pendek. Nah, di dalam jangka panjang, perekonomian kembali ke tingkat output. Nah, lapangan kerja dan pengangguran yang digambarkan oleh yang bertahan lama terhadap laju alami. Nah, untuk resesi dapat memiliki efek permanen jika mengubah orang yang menjadi penganggur
Nah, jadi resesi itu punya efek terhadap orang-orang yang menganggur. Bisa lebih meningkat lagi penganggurannya. Secara alami, periode pengangguran yang panjang dapat mengubah sikap individu terhadap pekerjaan dan mengurangi keinginannya untuk mencari pekerjaan. Jadi dia lebih malas untuk mencari pekerjaan karena adanya suatu sikap pada individu yang malas. Nah, dalam kedua kasus tersebut, resesi secara permanen menghambat proses pencarian kerja dan meningkatkan jumlah pengangguran friksional. Selanjutnya, baiklah, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.